Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1161. Istana Dunia Bawah tidak pernah menjadi pihak yang netral, dan Ye Shikai bukanlah pembawa damai. Lebih baik melakukan lebih sedikit daripada lebih banyak, dan menerima apa yang datang. Ini tidak pernah menjadi gaya Ye Shikai. Sikapnya adalah, saya tidak akan menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung saya. Jika seseorang menyinggung saya akan sopan dan mengalah. Jika seseorang menyinggung saya lagi, saya akan memotong rumput dan mencabutnya. Meskipun Ye Shikai bukanlah orang yang suka membuat masalah, dia tidak takut akan hal itu. Dalam hampir 9 bulan sejak dia datang ke Cina, dia juga telah mengunjungi banyak kota, termasuk Yanjing, Gangcheng, Chang'an, dan sekarang Laut Cina Timur. Begitu dia menjelaskan posisinya dengan jelas, dia pasti akan memprovokasi musuh, tetapi pada saat yang sama, dia juga telah mendapatkan sekutu. Jika Ye Shikai dibunuh 9 bulan yang lalu, dia akan 100% menebak bahwa itu adalah pembunuh yang dikirim oleh Zeus, tetapi sekarang, dia tidak dapat lagi menebak siapa itu. Ada terlalu banyak orang di Tiongkok dan luar negeri yang ingin membunuhnya. Jangan khawatir, orang yang bisa membunuhku belum lahir, bantu aku menyelidikinya. Ye Shikai tersenyum tipis. Itu masih pepatah lama, ketika kamu berada di dunia, bagaimana mungkin kamu tidak terluka? Bukankah mereka hanya musuh? Jika mereka memiliki kekuatan untuk menantang Istana Dunia Bawah secara langsung, mengapa menggunakan cara yang curang seperti pembunuhan? Tidak masalah, serahkan saja padaku. Begitu Ye Shikai menutup telepon, dia mendapati dirinya dihadang oleh dua pria berpakaian hitam. Dia bingung. Bagaimana mungkin? Orang-orang ini memulai perkelahian di jalan secara terang-terangan. Tuan Ye, Ketua Luo mengundang Anda. Salah satu wanita berpakaian hitam tiba-tiba membungkuk, yang benar-benar mengejutkan Ye Shikai. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa wanita itu tampak familiar. Wanita ini bukan pengawal kepercayaan Luo Shiki, yang selalu mengikutinya dan memberikan perlindungan yang ketat. Dikombinasikan dengan Ketua Luo, yang disebutkannya, itu pasti Luo Shiki. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Ye Shikai penuh dengan kebingungan, tetapi dia tetap masuk ke mobil bisnis mewah yang diparkir di jalan. Mengapa kamu datang ke Donghai? Ye Shikai menutup pintu mobil. Luo Shiki duduk di sebelahnya. Ada banyak ruang di mobil bisnis itu. Luo Shiki menyilangkan kakinya dengan anggun. Matanya penuh pesona, seolah bisa berbicara. Ye Shikai terpantul oleh tatapannya dan merasa tidak nyaman. Aku tidak sepertimu, yang suka berkelahi dan membunuh sepanjang hari. Aku pengusaha yang serius. Donghai adalah pusat ekonomi Tiongkok. Apakah aneh kalau aku datang ke sini untuk membicarakan bisnis? Kata Luo Shiki enteng. Dia menjadi lebih menawan setelah beberapa hari tidak bertemu dengannya. Ye Shikai memandangi gaunnya. Congsam merah cerah, yang serasi dengan kakinya yang putih jenjang, bisa membuat pria mimisan saat dia berjalan di jalan. Selain itu, sepertinya agak tidak pantas memakainya untuk membicarakan bisnis. Baiklah, Ye Shikai mengakui bahwa Luo Shiki kaya dan keras kepala, dan dia bisa mengenakan apapun yang dia inginkan saat membicarakan bisnis. Itu adalah kebebasannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah wanita paling intelektual dan dewasa yang pernah Ye Shikai temui, tidak diragukan lagi. Melihatmu, kau pasti menghadapi masalah yang sulit lagi. Luo Shiki dapat melihat pikiran Ye Shikai sekilas. Faktanya, dia hanya beberapa tahun lebih tua dari Ye Shikai. Dia jelas seorang wanita muda dalam hal usia, tetapi mentalitas dan percakapannya seperti wanita berusia 40 tahun. Ye Shikai tampak sedikit kekanak-kanakan di sampingnya. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Ye Shikai menoleh dan melihat keluar jendela seperti remaja pemberontak. Kesulitanmu bukan karena aku, jadi kamu tidak bisa melampiaskannya padaku. Luo Shiki tersenyum cerah dan bahkan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Ye Shikai. Saya tidak melampiaskan kemarahan saya hanya berbicara tentang fakta. Masalah ini sangat rumit dan saya tidak ingin menyeret Anda ke dalamnya. Jadi, kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Luo Shiki menopang kepalanya dengan tangannya dan menatap lurus ke arah Ye Shikai. Kau telah menolongku berkali-kali, tetapi kali ini berbeda. Jika kau tidak berhati-hati, seseorang mungkin akan mati. Aneh sekali ya. Luo Shiki mencibir. Meski usianya baru sekitar 30 tahun, Luo Shiki sudah mengalami banyak suka duka. Jangan lupakan identitasnya yang lain, Ratu Dunia Bawah Tanah di Yanjing. Apakah menurutmu aku bercanda? Bahkan orang kepercayaanku yang paling terpercaya pun telah jatuh. Ye Shikai mengusap pelipisnya. Itu tampaknya tidak mudah. Baiklah,
jadi aku ingin menyelesaikannya sendiri. Shiki, tolong jangan ikut campur. Baiklah, mari kita ganti topik pembicaraan, itu saja. Luo Shiki pandai mengamati ekspresi orang dan melihat bahwa Ye Shike sedang kesal, jadi dia, dengan cerdik, mengganti topik pembicaraan. Apakah kamu benar-benar datang ke Donghai untuk membicarakan bisnis? Ye Shike tiba-tiba bertanya. Itulah sebagian alasannya. Grup Luo sedang dalam masa kemacetan pengembangan. Hanya melalui pengembangan, ia dapat menembus batas. Ada beberapa kegiatan yang sangat bagus di Donghai baru-baru ini. Saya datang ke sini secara khusus, mungkin saya bisa bertemu mitra baru. Luo Shiki menjelaskan. Ia layak menjadi juru mudi perusahaan yang bernilai puluhan miliar. Jika Ye Shike datang, perusahaan itu mungkin akan bangkrut dalam waktu 2 tahun. Ia bukan orang yang pandai mengelola industri dan perdagangan. Lalu ada alasan lain. Ye Shike bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu. Mata Luo Shiki menyipit, dan Ye Shike sudah mengerti apa yang dimaksudnya. Dia tidak menyangka bahwa Luo Shiki juga memperhatikan istana dunia bawah. Oh tidak, harus dikatakan bahwa dia memperhatikan setiap gerakannya. Jika memang itu alasannya, maka kamu bisa kembali sekarang. Ye Shike sama sekali tidak berbelas kasih. Saya datang ke Donghai kali ini untuk tujuan lain, yaitu mencari keluarga Zheng. Saya mendengar bahwa putra keluarga Zheng telah mulai mengambil alih urusan grup Zheng. Jika Anda ingin berkembang di Donghai, Anda tidak dapat menghindari keluarga Zheng. Kata-kata Luo Shiki menyadarkan Ye Shike. Ya, ada juga Zheng Ji. Ngomong-ngomong, Zheng Ji dan orang-orang di Istana Dunia Bawah pernah bertemu satu sama lain. Di Laut Cina Timur, keluarga Zheng sangat berkuasa. Jika Zheng Ji bersedia membantu, akan jauh lebih mudah untuk menemukan hantu dan Gusin. Namun, bagaimana ia bisa meyakinkan Zheng Ji untuk membantu? Jika Jiqian datang, mungkin saja bisa, tetapi ia memiliki banyak hal yang harus diselesaikan di rumah Ji. Selain itu, Ye Shike tidak ingin berutang budi lagi kepada Jiqian. Seperti Luo Shiki, kedua wanita itu telah membantu Ye Shike berkali-kali. Shiki, bisakah kau membantuku? Setelah ragu-ragu cukup lama, Ye Shike tiba-tiba bertanya. Oh, tadi kamu tidak ingin aku ikut campur, mengapa kamu menginginkan bantuanku sekarang? Goda Luo Shiki. Sebenarnya, itu tidak terlalu membantu. Aku hanya ingin kamu membantuku masuk ke keluarga Zheng juga. Ye Shike tahu bahwa jika Luo Shiki pergi ke keluarga Zheng, dengan statusnya, dia pasti akan menjadi tamu kehormatan di keluarga Zheng. Ye Shike hanya ingin berbaur dengan Luo Shiki. Mengenai cara berbicara dengan Zheng Ji, dia punya rencananya sendiri. Kamu juga akan pergi ke rumah Zheng, kenapa? Luo Shiki bertanya dengan rasa ingin tahu. Temukan Zheng Ji dan mintalah bantuannya. Ye Shike memberitahunya apa yang sedang direncanakannya. Sesederhana itu. Kalau tidak, biar aku saja yang melakukannya. Dengan status dan posisiku, jika aku meminta Zheng Ji untuk menemukan 2 orang di Laut Cina Timur, dia seharusnya tidak punya alasan untuk menolak. Bab 1162. Kau ingin membantuku lagi, bukan? Ye Shike tersenyum getir. Memang, meskipun sekarang ia adalah Raja Neraka, suami Chen Yuxin, dan Pangeran Permaisuri, dari grup Chen, di mata kebanyakan orang, gelar Raja Neraka tidak pernah terdengar. Sedangkan untuk gelar Pangeran Permaisuri grup Chen, itu terlihat cukup menakutkan. Bahkan, orang-orang mungkin berpikir bahwa Ye Shike adalah seorang gigolo. Ye Shike tidak tahu apa yang dipikirkan Zheng Ji, tetapi ia mungkin seperti kebanyakan orang. Secara objektif, jika Luo Shiki mengajukan permintaan, Zheng Ji akan bekerja lebih keras untuk membantu. Itu hanya hal sepele, dan itu bukanlah bantuan yang besar. Zheng Ji sangat bergengsi di Laut Cina Timur. Meskipun dia masih muda, dia memiliki banyak kekuasaan. Carilah 2 orang, dan dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Dia bisa menyerahkannya kepada bawahannya. Apakah akan semudah itu menemukan orang yang ingin aku, Ye Shike, temukan? Ye Shike tersenyum getir. Luo Shiki masih menganggap masalahnya terlalu sederhana. Jika mereka benar-benar 2 orang biasa, dia pasti sudah meminta seseorang untuk menemukan mereka sejak lama. Meskipun Zheng Ji dapat membantu menemukan mereka, dia mungkin tidak 100% yakin akan menemukan mereka. Paling banter, dia hanya dapat meningkatkan kemungkinan menemukan mereka. Apapun yang terjadi, aku tetap berharap dapat membantumu. Selain itu, jangan remehkan aku. Jika aku mudah dibalas dendam, aku pasti sudah lama mati. Luo Shiki mendengus dingin, tampak tidak puas dengan kekhawatiran Ye Shike.
Dulu, musuhmu paling banter hanya orang bersenjata dan tentara bayaran, Shiki, tapi tahukah kau betapa mengerikannya lawan-lawanku? Mereka bahkan tidak bisa dijelaskan oleh sains. Ye Shiki masih khawatir. Bayangkan jika sekelompok pembunuh bayaran pergi untuk membunuh Luo Shiki, para pengawal di sekitarnya mungkin tidak akan sebanding dengan mereka. Baiklah, jangan ribut-ribut lagi. Kau tidak akan pergi ke rumah Zeng bersamaku. Kenapa kau memakai ini? Luo Shiki melambaikan tangannya dan menunjuk pakaian kasual Ye Shiki. Apakah menurutmu rumah keluarga Zeng merupakan objek wisata? Pergi dan ganti pakaian dengan sesuatu yang lebih formal. Luo Shiki menjentikkan jarinya. Pengemudi di depan mengerti apa yang dimaksudnya dan langsung menyalakan mobil, tidak tahu kemana harus mengemudi. Hei, apa yang kau lakukan? Keluarkan aku dari mobil. Tentu saja kamu membeli pakaian. Kamu mungkin tidak membawa pakaian resmi saat datang ke Laut Cina Timur kali ini. Luo Shiki menatapnya dengan jijik. Memang, Ye Shiki awalnya berencana untuk kembali ke Yanjing langsung setelah memulihkan ingatan hantu, tidak lebih dari 2 hari, dan dia bahkan tidak membawa pakaian ganti. Mobil berhenti di kawasan bisnis dan perbelanjaan Donghai. Sebagai kota metropolitan di Tiongkok, pusat perbelanjaan di sini populer hampir sepanjang tahun, yang dapat dilihat dari banyaknya orang yang datang ke pusat perbelanjaan. Namun, orang-orang yang berstatus selalu memiliki saluran VIP. Misalnya, toko jas tempat Luo Shiki menunggu kedatangan Ye Shiki. Ukur-ukurannya. Luo Shiki meminum teh harum dan memperhatikan staf mengukur ukuran Ye Shiki. Shiki, ini tidak perlu. Aku akan mencari seseorang untuk membantu. Mengenakan ini membuatku terlihat seperti akan pergi ke pesta makan malam. Ye Shiki merasa itu agak tidak pantas. Tidak perlu berpakaian semewah itu. Pakaian ini saja sudah menghabiskan biaya setidaknya ratusan ribu. Jika kamu tidak memperhatikan penampilanmu, bagaimana Zeng Ji bisa menghargai kamu? Aku membelikannya untukmu, pakai saja. Baiklah, Anda yang memiliki keputusan akhir. Bahasa Indonesia. Di luar kediaman keluarga Zeng. Shiki, apakah kamu pernah bertemu Zeng Ji sebelumnya? Ye Shiki bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku pernah bertemu dengannya di Yanjing, tapi waktu itu aku hanya ingin mengenalnya lebih jauh. Kali ini aku datang untuk membicarakan kerjasama. Wajah Luo Shiki memerah, dan dia berkata dengan nada narsis, bagaimanapun juga, wanita cantik tidak akan terlupakan. Jadi begitulah adanya. Ye Shiki mengangguk, tetapi mengingat identitas Luo Shiki, Zeng Ji seharusnya tidak berani mengabaikannya. Lihat, orang-orang yang datang untuk mengundang kita sudah datang. Pada saat ini, beberapa pelayan berjalan keluar dari rumah keluarga Zeng dan datang ke depan mobil. Kalau begitu, ayo kita pergi juga. Ye Shiki membuka pintu mobil. Saat itu, dia melihat seorang pria berjalan keluar dari pintu dan menuju ke mobil. Nona Luo, Anda merasa sangat terhormat bertemu dengan kami. Selamat datang, selamat datang. Silakan masuk. Pria yang datang menyambut kami adalah putra tertua keluarga Zeng, Zeng Ji. Luo Shiki menyapanya dengan senyuman, dan keduanya berjabat tangan terlebih dahulu. Ye Shiki berdiri diam di sampingnya. Kali ini, dia bukan tokoh utama, jadi tentu saja dia tidak bisa mencuri perhatian. Ini, pasti Tuan Ye, kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Yang tidak diduga Ye Shiki dan Luo Shiki adalah Zeng Ji berbalik dan berjalan ke arah Ye Shiki, mengulurkan tangan kanannya dengan ekspresi hormat, tanpa mengabaikan sedikit pun. Ye Shiki bahkan tidak bereaksi sejenak, dan setelah beberapa saat dia mengulurkan tangannya dan menjabat tangan. Tuan Zeng, saya minta maaf karena mengganggu Anda. Kalian berdua adalah tamuku. Di luar sedang berangin, silakan masuk. Zeng Ji memberi isyarat kepada beberapa pelayan untuk mengantar mereka berdua masuk ke dalam rumah besar itu. Tuan Ye, jangan kaget. Saya tahu Anda akan datang. Bahkan, jika Anda tidak datang, saya akan mengundang Anda. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Kata-kata Zeng Ji benar-benar membuat Ye Shiki bingung. Mengapa Zeng Ji memberinya penilaian setinggi itu? Mungkinkah Jiqian memberitahu Zeng Ji tentang perselingkuhannya sendiri? Seharusnya tidak demikian. Tuan Zeng, Anda sopan sekali. Ye Shiki tidak tahan dengan pujian Zeng Ji. Tuan Ye, Anda bersikap rendah hati. Anda adalah Pluto, dengan kekayaan ratusan miliar dan orang yang mendominasi Eropa. Anda pantas mendapatkan penilaian itu sekarang. Setelah mendengar ini, wajah Ye Shiki dipenuhi dengan keterkejutan. Zeng Ji sebenarnya tahu tentang ini dan menyadari kekuatan kuil utama. Mungkin, dia juga tahu segalanya tentang istana dunia bawah.
Tampaknya mereka telah meremehkan Zheng Ji. Yang lain menganggap Ye Shikai adalah seorang gigolo, tapi menurutku merekalah yang buta. Zheng Ji berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak menyangka kalau Tuan Zheng begitu mengenalku. Baiklah, mari kita bicara bisnis, Nona Luo. Anda sudah membaca laporan bisnisnya. Zheng Ji menoleh untuk bertanya kepada Luo Shiki. Tentu saja, sangat menyenangkan bahwa Tuan Zheng bersedia bekerja sama dengan saya. Luo Shiki mengangguk dan berkata, saya sepenuhnya setuju dengan isi buku proyek tersebut. Sebenarnya, kami mengundang Nona Luo ke sini untuk sesuatu yang lain. Zheng Ji mengganti topik pembicaraan dan tatapannya tertuju pada Ye Shikai. Karena ini masalah kerjasama, tidak pantas bagiku untuk duduk diam. Aku akan keluar dulu dan kalian mengobrol. Ye Shikai mengerti apa yang dimaksud Zheng Ji. Dia mengundang Luo Shiki untuk datang jauh-jauh ke sini, jadi tentu saja dia punya sesuatu yang serius untuk dibicarakan. Ah Cheng, tolong ajak Tuan Ye berkeliling rumah besar ini. Jangan abaikan dia. Zheng Ji berdiri, meminta pelayan untuk datang, dan berkata kepada Ye Shikai dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf, Tuan Ye. Saya akan menemui Anda secara langsung setelah saya selesai membahas proyek ini. Bab 1163. Tidak apa-apa, kalian mengobrol dengan santai. Meskipun Ye Shikai masih sedikit cemas, bagaimanapun juga, Ghost dan Gu Xin telah lama kehilangan kontak. Dia yakin bahwa ayah Gu Xin, Gu Jian, dan rekan-rekannya di rumah sakit akan segera menelepon polisi karena mereka menghilang. Jika dia bisa bertindak lebih awal, mungkin lebih banyak petunjuk bisa ditemukan, tetapi bagaimanapun juga dia adalah tamu, dan jika dia mengambil alih acara itu akan membuat Zheng Ji tidak senang. Ya, Anda tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Ye Shikai mengikuti pelayan bernama Ah Cheng. Rumah besar keluarga Zheng juga sangat besar, dan berbeda dari gaya tradisional keluarga Ji, dekorasi di sini lebih indah. Beberapa aula tampak megah, seperti auditorium besar. Kapitalis jahat. Meskipun, seperti yang dijelaskan Zheng Ji, Ye Shikai memiliki aset senilai ratusan miliar, dan bahkan jika dia tidak memiliki apapun setelah perceraian, kemampuan menghasilkan uang yang kuat dari Istana Dunia Bawah dapat menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia, tetapi dia tidak pernah menganggap dirinya orang kaya. Mungkin hanya ketika perceraian dan penyelesaian properti terjadi, dia tahu dengan jelas berapa banyak aset yang atas namanya. Karena Zheng Ji tahu identitasnya, setidaknya itu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan tertentu. Keluarga Ji dan keluarga Zheng sudah berencana untuk membentuk aliansi. Selain itu, Zheng Ji selalu memiliki reputasi yang baik dan merupakan pria yang lembut. Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengannya, itu mungkin bukan hal yang buruk. Tuan Ye, tuanku telah memerintahkan Anda untuk menunggu di sini sebentar. Bersabarlah. Saya akan membuatkan Anda sepoci teh yang enak. Pelayan bernama Ah Cheng membawa Ye Shikai ke ruang konferensi. Ye Shikai melihat-lihat dan menemukan bahwa ruang konferensi ini lebih besar dan lebih baru daripada ruang tempat Luo Shiki dan Zheng Ji baru saja berbicara. Bahkan ada barang antik sebagai dekorasinya. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Tuan Ye, mohon tunggu sebentar. Saya akan membuat teh. Ah Cheng mengangguk, berbalik dan meninggalkan ruang rapat. Ye Shikai merasa bosan, jadi dia hanya mengeluarkan ponselnya, tetapi melihat pesan teks yang dikirim Chen Yuxin padanya. Ups, aku lupa memberitahunya. Ye Shikai menepuk kepalanya dengan kesal. Awalnya dia berencana untuk kembali ke Yanjing dalam 2 hari, tetapi sekarang dia menghadapi serangkaian masalah sepele, yang memaksanya untuk menunda perjalanannya. Dia lupa memberitahu Chen Yuxin. Mengingat kepribadiannya, dia mungkin akan terlalu banyak memikirkannya. Lupakan saja, kita telepon saja dan bicarakan ini. Ye Shikai panik dan menekan nomor itu. Halo, Xiao Kai, kenapa kamu belum kembali? Di ujung telepon, Chen Yuxin seperti seorang istri muda yang sendirian di kamar kosong, penuh dengan keluhan, membuat Ye Shikai tidak tahu bagaimana memulainya. Xiao Xin, aku punya masalah di sini. Aku akan segera kembali. Aku tutup teleponnya sekarang. Ye Shikai menutup telepon. Sejak Chen Yuxin hamil, dia hampir mengabaikan dunia luar dan fokus mengurus bayinya. Namun, kepribadiannya diam-diam berubah. Hai, Tuan Ye, apakah Anda sedang menelepon? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di belakangnya. Ye Shikai berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Zheng Ji. Baru saja berakhir. Ye Shikai tersenyum canggung, mematikan telepon dan memasukkannya kembali ke sakunya. Saya benar-benar minta maaf telah membuat Anda menunggu begitu lama, Tuan Ye.
Zheng Ji mengundang Ye Shikai untuk duduk, dan Ah Cheng membawakannya teh. Baru 20 menit. Ye Shikai melihat jam di dinding. Termasuk waktu dia berjalan ke sini, Luo Shiki dan Zheng Ji baru berbicara kurang dari 20 menit, dan mereka sudah menyelesaikan perjanjian kerjasama. Mungkinkah pembicaraan bisnis begitu tergesa-gesa saat ini? Nona Luo dan saya sebenarnya sudah membahas isi umum sejak lama. Kami baru saja melakukan konfirmasi akhir. Dia juga tokoh terkenal di Yanjing. Dia tidak akan memanfaatkan saya dalam kontrak. Itu benar. Tuan Ye, Anda datang menemui saya. Apakah Anda menemui masalah? Kembali ke pokok permasalahan, Zheng Ji tahu bahwa Ye Shikai, Sang Dewa Agung, tidak suka mengambil inisiatif untuk berurusan dengan orang lain. Kali ini dia datang ke keluarga Zheng, dia pasti punya sesuatu untuk diminta. Sungguh memalukan untuk mengatakan ini, tetapi dua temanku hilang di Laut Cina Timur. Aku berharap Tuan Zheng dapat membantu menemukannya. Ye Shikai tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan seluruh kisah Gos dan Gusin. Jadi begitulah adanya. Jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan meminta orang-orang saya untuk mencarinya sekarang. Zheng Ji mengangguk berulang kali, memanggil Ah Cheng, dan mengatakan sesuatu di telinganya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan segera melakukannya. Ah Cheng membungkuk hormat kepada mereka berdua, lalu berbalik dan meninggalkan ruang pertemuan. Baiklah, Tuan Ye, karena ini terjadi di Laut Cina Timur, saya pasti akan mengurusnya dan memberi Anda penjelasan, kata Zheng Ji dengan tegas. Terima kasih banyak. Ye Shikai mengalihkan pembicaraan, matanya menatap tajam ke arah Zheng Ji. Tuan Zheng, pasti ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya. Apa maksud Tuan Ye dengan ini? Zheng Ji menunjukkan ekspresi terkejut dan bersandar di sofa. Spesifikasi ruang konferensi ini jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jika Tuan Zheng tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku, mengapa repot-repot meminta pelayan untuk membawaku ke sini? Ye Shikai menepuk-nepuk sofa kulit mewah di bawah pantatnya. Ini seharusnya menjadi tempat yang hanya dibawa ke sini untuk menyambut tamu penting. Tanpa diduga, Luo Shiki tidak datang, tetapi Ye Shikai datang lebih dulu. Tuan Ye memang bukan orang biasa. Aku bisa menebak pikirannya hanya dengan melihat detailnya, dan tebakannya sangat akurat. Satu titik saja menunjukkan keberadaan macan tutul. Satu helai daun menunjukkan datangnya musim gugur. Sudut mulut Ye Shikai sedikit terangkat. Zheng Ji benar-benar memiliki sesuatu dalam hatinya yang ingin dia diskusikan dengan Ye Shikai. Nah, kali ini Ye Shikai meminta sesuatu kepada Zheng Ji, jadi bahkan jika Zheng Ji meminta hadiah, itu akan bisa dimengerti. Selain itu, Ye Shikai tidak suka berutang budi kepada orang lain. Tuan Zheng, tolong bicara terus terang. Saya siap mendengarkan. Ye Shikai mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada Zheng Ji untuk melanjutkan. Belum lama ini, aku bertemu dengan Nona Ji dan beberapa anak buah Tuan Ye. Zheng Ji berkata dengan tenang, mereka memintaku untuk mencari seorang pria bernama Gos. Oh, ngomong-ngomong, nama aslinya saat ini adalah Guli. Benar sekali, kali ini aku harus meminta Tuan Zheng untuk membantuku menemukannya. Ye Shikai mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. Tentu saja tidak ada masalah dengan ini, tetapi saya sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada hantu itu kali ini. Jika saya ingat dengan benar, Nona Ji seharusnya sudah bertemu dengannya terakhir kali. Mungkinkah masalah ini belum ditangani? Dia telah kehilangan ingatannya dan sangat menentang kita, jadi kami tidak membujuknya untuk kembali bersama kami terakhir kali, Ye Shikai menjelaskan. Jadi, kali ini kamu yakin bisa membujuknya untuk kembali? Zheng Ji menyilangkan tangannya di depan dada, seolah-olah dia sedang mendengarkan cerita yang sangat menarik. Tidak juga. Tepatnya, aku membawa obat untuk memulihkan ingatan. Namun, dia dan pacarnya hilang, dan masalahnya pasti rumit. Jika mereka dapat membuat seorang kultivator utama menghilang, maka paling tidak, pihak lain tersebut pastilah sebuah organisasi kultivator. Zheng Ji mengangguk sebagai jawaban. Bab 1164. Tidak sulit untuk menemukan seseorang di Laut Cina Timur, tetapi tidak mudah untuk berurusan dengan organisasi praktisi. Zheng Ji menggelengkan kepalanya karena malu. Di mana ada orang, di situ akan ada organisasi. Sebenarnya sama saja di Cina dan di luar negeri. Alasan mengapa rahasia praktisi tidak dapat diketahui publik adalah karena kekuatan internal tidak dapat dijelaskan oleh sains, dan rahasia ini akan berdampak pada masyarakat.
Bayangkan saja jika sekelompok praktisi secara langsung menggunakan tenaga dalamnya di depan umum dan menunjukkan kecepatan yang lebih tinggi dari mobil, seperti para pahlawan dengan kekuatan super dalam film-film fiksi ilmiah. Hal ini pasti akan menimbulkan kegaduhan, dan kemudian fokus semua orang akan tertuju pada para praktisi. Maka semua keluarga dan organisasi besar akan terpengaruh. Dalam kasus yang lebih serius, mereka bahkan akan membedakan antara praktisi dan orang biasa dan memperlakukan mereka secara berbeda. Dengan cara ini, semuanya akan kacau. Suatu organisasi kultivator, bahkan organisasi pembunuh, akan mematuhi aturan ini, yaitu belajar untuk bersikap rendah hati di antara orang banyak. Jika organisasi semacam itu benar-benar ada di Laut Cina Timur, itu pasti akan menjadi ancaman bagi Zheng Ji, dan dia tidak akan tinggal diam, tetapi dia tidak bisa melakukan pembunuhan besar-besaran secara terang-terangan, jadi dia perlu menggunakan metode yang lebih aman dan rendah hati. Inilah sebabnya, meskipun Zheng Ji, yang sudah maha kuasa di Laut Cina Timur, tetap mengatakan bahwa tidak mudah untuk berurusan dengan organisasi kultivator, dan itu perlu dilakukan sedikit demi sedikit. Selain itu, ada hal lain. Membasmi seseorang itu mudah, tetapi untuk membasmi organisasi, tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kasar saja. Seluruh organisasi perlu diselidiki sebelum mengambil tindakan. Namun, Ye-Shike tampaknya tidak punya waktu untuk menunggu. Semakin lama masalah antara Ghost dan Gusin ditunda, semakin merepotkan jadinya. Demikian pula, dia tidak memiliki ambisi untuk melenyapkan Bos Xing dan dalang di belakangnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia ingin menyelamatkan orang, itu saja. Jika Tuan Zheng dapat membantu saya pasti akan memberi Anda hadiah yang besar di masa mendatang. Tenanglah, Tuan Ye. Karena saya sudah setuju, saya pasti akan membantu Anda. Selain itu, ini adalah wilayah Laut Cina Timur. Jika saya bahkan tidak bisa berurusan dengan organisasi kultivasi, bagaimana saya bisa mendapatkan pijakan di sini? Zheng Ji melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Ye-Shike untuk tidak khawatir. Tuan Ye, sebenarnya ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda kali ini. Zheng Ji mengalihkan pembicaraan, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikannya dan tidak nyaman untuk mengatakannya secara langsung. Tuan Zheng, silakan bicara. Sebenarnya, aku sudah memberitahu Nona Ji tentang masalah ini, dan aku sudah lama berencana untuk meminta pendapat Tuan Ye. Melihat Zheng Ji berbicara dengan ragu-ragu, Ye-Shike mulai meragukan apa masalah ini dan mengapa Zheng Ji begitu ragu-ragu. Namun, yang pasti adalah bahwa masalah ini tidak sederhana. Jika Zheng Ji dapat mengatasinya sendiri, mengapa dia repot-repot mencari Ye-Shike? Keluarga telah menjadi satu-satunya kekuatan dominan di Laut Cina Timur untuk waktu yang lama, tetapi tidak berdaya untuk mengelola industrinya. Sekarang, sebagian besar kekuatan dalam keluarga menjadi sulit dikendalikan. Aku mengerti. Ye-Shike menyela Zheng Ji. Untuk hal semacam ini, mengatakan setengahnya saja sudah cukup. Jika Tuan Zheng membutuhkan dukunganku, aku akan memberinya uang dan orang. Bahkan jika dia ingin aku bertindak sendiri, aku akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ye-Shike berkata dengan tegas. Jika Zheng Ji ingin berhasil mengambil alih posisi Zheng Li dan melenyapkan kekuatan musuh, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Selain orang kepercayaan keluarganya dan orang kepercayaannya sendiri, dia tentu saja membutuhkan bantuan eksternal. Keluarga Ji adalah salah satunya. Selain itu, Zheng Ji mengundang Luo Shiki kali ini karena dia ingin bekerja sama. Lebih banyak kekuatan berarti peluang menang yang lebih besar. Alasan mengapa Zheng Ji diakui sebagai yang terbaik dari generasi muda keluarga bangsawan, selain bakatnya sendiri, adalah karena visinya lebih luas daripada generasi kedua yang kaya yang hanya makan dan menunggu kematian. Ye-Shike hanya mendengar bahwa Zheng Ji telah menghabiskan 2 tahun belajar di seluruh dunia. Meskipun dia sedang belajar, dia telah mengumpulkan informasi tentang dunia bawah tanah. Oleh karena itu, dia juga tahu banyak tentang kuil utama. Tidak heran dia mengenali identitas Jiqian dan Ye-Shike lainnya secara sekilas. Tidak hanya dia tahu, Zheng Ji juga seorang pria yang memiliki keterampilan dan keberanian yang hebat. Di antara keluarga bangsawan di Tiongkok, ada penolakan umum terhadap kekuatan bawah tanah asing, tetapi ide Zheng Ji adalah untuk bekerja sama dengan mereka. Terlepas dari hal lain, Jiqian telah membentuk aliansi dengannya, yang berarti bahwa bukan hanya keluarga Ji yang telah membentuk aliansi dengan keluarga Zheng, tetapi juga kuil bulan, dan mungkin, dalam waktu dekat, istana dunia bawah juga akan bersekutu dengannya. Zheng Ji memang berani, bahkan, gila. Jika kerjasamanya dengan pasukan bawah tanah di luar negeri terbongkar, reputasinya pasti akan rusak parah.
Sungguh tindakan yang berisiko. Mungkin karena, keterus-terangan, Ye Zheng Ji tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu dan tertegun. Dia duduk di kursinya dan tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Tuan Ye benar-benar bersedia bekerja sama denganku. Zheng Ji mengulurkan tangannya dengan sedikit rasa takut dan gentar, seolah-olah dia terkejut dengan keterus-terangan Ye. Tentu saja, kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan emas. Ye juga mengulurkan tangannya dan menggenggam kedua tangannya erat-erat. Bagus sekali, Tuan Ye memang orang yang terus terang, haha. Guru Zheng, kita semua adalah orang bijak. Bahkan, kita tahu bahwa tidak ada musuh abadi atau sekutu abadi. Kita bisa bekerja sama sekarang karena kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan, bukan? Tapi kenyataan bahwa kita bisa menjadi sekutu adalah semacam takdir, bukan? Kata Zheng Ji sambil tersenyum. Tidak apa-apa, tapi sejujurnya, jika memungkinkan, saya berharap kerja sama antar sekutu seperti ini dapat terus berlanjut. Bahasa Indonesia. Apa yang kamu bicarakan dengan Tuan Zheng sampai memakan waktu lama? Ketika Ye meninggalkan rumah besar itu, Luo Xiki telah menunggunya di mobil selama lebih dari 2 jam, dan dia tidak dapat menghubunginya melalui telepon, jadi dia tentu saja tidak senang. Tidak apa-apa, hanya mengobrol santai. Ye mengeluarkan sebatang rokok dan mulai menghisapnya, katanya ringan. Tidak semudah itu. Tuan Zheng dan aku hanya berbicara selama 20 menit, dan kulihat perhatiannya tertuju padamu. Luo Xiki setengah percaya dan setengah ragu, menatap Ye dengan curiga. Benarkah? Aku tidak menyadarinya. Kau tidak perlu berbohong padaku. Karena Zheng Ji sudah tahu bahwa kau adalah Hades, dia pasti juga tahu kekuatanmu. Jika itu benar, di matanya, nilaimu jauh lebih tinggi daripada nilaiku. Luo Xiki tersenyum puas. Sepertinya perjalananmu kali ini tidak sia-sia. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah membawaku ke sini. Ngomong-ngomong, kemana tujuanmu selanjutnya? Aku akan mengantarmu ke sana. Luo Xiki menjentikkan jarinya dan pengemudi itu menyalakan mobilnya. Kenapa? Kamu tidak akan kembali ke Yanjing. Perjanjian itu ditandatangani hanya dalam waktu 20 menit. Ini jauh di luar dugaan saya. Kita masih punya waktu luang, jadi mengapa tidak bersenang-senang di Laut Cina Timur? Bab 1165. Aku tidak menyangka kau masih suka datang ke taman hiburan di usiamu sekarang. Ye menatap taman hiburan besar di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Apakah wanita di depannya yang memakan marshmallow dan memasukkan figur dan boneka ke dalam mobil mewah seharga puluhan juta itu adalah Luo Xiki yang dikenalnya? Sebenarnya, taman hiburan ini dibangun dalam beberapa tahun terakhir dan dianggap sebagai taman hiburan terbesar di seluruh Tiongkok. Namun, barang-barang di dalamnya sangat mahal. Namun bagi Luo Xiki, itu hanya selisih antara $1 dan $1.50. Meskipun Ye memiliki banyak uang, ia biasanya hidup hemat dan tidak suka konsumsi berlebihan. Ia pernah mengomentari dirinya sendiri dengan merendahkan diri. Mungkin itu benar-benar karena ia dilahirkan dengan gen orang biasa. Bahkan setelah ia memiliki kekuasaan dan uang, ia masih lebih suka makan di warung pinggir jalan daripada restoran mewah. Aku baru berusia 20-an. Luo Xiki membalas sambil memakan sepotong pizza, yang membuat Ye tampak sangat kesal. Ya, 21 dan 29 sama-sama, usia 20-an. Baiklah, makanlah dengan tenang. Ye sangat senang melihat Luo Xiki begitu bahagia. Ya, meskipun usianya sudah 29 tahun, Luo Xiki tetaplah seorang pemuda. Wanita seusia ini harus menikmati indahnya hidup sambil berjuang, seperti jalan-jalan saat liburan, hiking, dan piknik di hari kerja. Namun karena statusnya, Luo Xiki tidak dapat mekarkan masa mudanya, seperti gadis biasa. Ia harus disibukkan dengan berbagai hal, acara bisnis besar, dan berurusan dengan hal-hal kotor di dunia bawah tanah. Itu sungguh tidak mudah. Dapat dikatakan bahwa Luo Xiki pasti telah mengorbankan sesuatu untuk memegang jabatan setinggi itu. Selagi tidak ada seorang pun yang mengenal Luo Xiki di Laut Cina Timur, biarkan saja dia memanjakan dirinya. Ye pergi membeli minuman. Ngomong-ngomong, Su Qingyu dan Chen Yuxin tampaknya sangat menyukai taman hiburan. Mungkin di balik penampilan mereka yang dingin dan tenang, mereka juga menyembunyikan hati yang kekanak-kanakan. Halo, Xiao Xin, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku dan akan segera kembali. Setelah Ye menyalakan ponselnya, dia menemukan banyak panggilan tak terjawab dari Chen Yuxin.
Kemudian dia ingat bahwa sebelum berbicara dengan Zheng Ji, dia masih menelepon Chen Yuxin, tetapi kemudian mematikan teleponnya. Apa? Itu akan memakan waktu, Xiao Kai, jika kamu baik-baik saja, cepatlah kembali. Nada bicara Chen Yuxin berubah. Ye Shikai tidak terkejut bahwa dia akan mengatakan itu. Chen Yuxin ingin dia tinggal di rumah. Sekarang Chen Yuxin bukan hanya istrinya, tetapi juga calon ibu. Baru saja menikah dan hamil, dia tentu berharap Ye Shikai bisa bersamanya. Baiklah, aku mengerti. Namun, urusanku saat ini sangat penting, jadi aku benar-benar tidak bisa kembali. Namun, jangan khawatir, aku akan kembali paling lama seminggu lagi. Kata Ye Shikai dan menutup telepon. Ada apa? Istrimu yang cantik di rumah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar di belakang Ye Shikai, membuatnya sangat takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Shiki, apa yang kau lakukan di belakangku? Tuan, milkshake stroberi Anda sudah siap. Pelayan restoran menyerahkan secangkir milkshake yang sudah disiapkan. Terima kasih. Ye Shikai membayar uangnya, mengambil milkshake dan meminumnya dalam tegukan besar. Apa? Aku baru saja menguping panggilan teleponmu. Luo Shiki tampak acuh tak acuh. Dia juga memesan milkshake dan mulai meminumnya sambil duduk di hadapan Ye Shikai. Donghai, bandara. Tuan Sue, pesawatnya sudah mendarat. Haruskah kita pergi ke pangkalan terlebih dahulu, atau? Tentu saja kita akan langsung ke lembaga penelitian eksperimental. Bos Xing, apakah menurutmu aku datang ke Laut Cina Timur hanya untuk bersenang-senang? Wanita yang dipanggil, Lady Sue, itu berkata dengan suara dingin, menyilangkan kakinya dengan anggun. Dia bahkan tidak melihat ke arah Bos Xing, dengan tatapan sombong. Ya, kalau begitu, aku akan segera menyuruh supirnya bersiap. Saat ini, aku tidak tahu ekspresi apa yang ditunjukkan Bos Xing di balik topengnya, tetapi bisa dibayangkan bahwa dia tidak merasa nyaman. Badan, Shadow, adalah badan intelijen keluarga Chen. Tujuan awalnya adalah untuk melenyapkan para pembangkang. Badan ini tidak hanya memiliki kemampuan intelijen yang sangat kuat, tetapi juga telah merekrut sejumlah besar master untuk menjadi pejuangnya. Yang terpenting adalah bahwa badan, Shadow, sangat misterius. Ketika mereka berada di Amerika Selatan, jika Tang Yun tidak mengungkapkan rahasia badan, Shadow, kepada Zhao Yanran, saya khawatir tidak ada yang akan mengetahuinya sampai sekarang. Bos Xing, aku tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, proyek HST masih dalam tahap penelitian. Apakah kamu bekerja keras untuk tuanmu? Sepanjang jalan, Tuan Sue terus mengejek Bos Xing. Tuan Sue, Anda dan saya sama-sama bekerja untuk Tuan, jadi tentu saja kami akan bekerja keras dan tidak berani mengabaikan apapun. Namun, lingkungan di Laut Cina Timur berbeda dengan di Beijing. Selain itu, setelah serangan terakhir terhadap lembaga penelitian eksperimental di Beijing, banyak data dan intelijen telah hilang, dan banyak sub-eksperimen perlu diuji ulang. Baiklah, kau tidak perlu bicara lagi. Tuan tidak ingin mendengar alasanmu. Tuan Sue menyela perkataan Bos Xing dengan ekspresi menghina. Jika kau tidak membiarkan subjek percobaan bernama Ade melarikan diri, tidak akan ada begitu banyak masalah. Tuan Sue, Anda tidak tahu bahwa subjek uji HST generasi ketiga tidak terkendali. Justru karena inilah bocah itu melarikan diri saat dia tidak siap. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus menebus kesalahanmu. Jika kamu tidak dapat menebus kesalahanmu dan kesalahanmu semakin parah, lebih baik kamu bunuh diri saja untuk meminta maaf. Kamu. Bos Xing merasa sangat marah hingga hampir meledak, tetapi dia menahannya. 2 jam kemudian, kita sudah sampai. Mobil melaju ke pinggiran Donghai. Tidak banyak orang yang tinggal di dekatnya, tetapi ada banyak pabrik, dan beberapa di antaranya telah ditutup dan ditinggalkan. Merupakan pilihan yang baik untuk menggunakan tempat ini sebagai lembaga penelitian eksperimental. Ketika semua orang masuk ke lembaga penelitian, mereka melihat sekelompok orang mengenakan pakaian pelindung kimia berwarna putih sedang mempelajari sesuatu. Bagaimana perkembangannya? Bos Xing menghentikan salah satu peneliti dan bertanya. Saat ini, proyek HST generasi keempat telah memasuki tahap uji fisik dan diharapkan dapat segera membuahkan hasil. Segera? Berapa lama maksudnya? Sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Yang kuinginkan adalah waktu yang tepat, bukan segera. Kata Lord Sue dengan nada dingin. Peneliti itu tidak tahu bagaimana harus menanggapi dan mengalihkan pandangannya ke Bos Xing. Pergilah dan kerjakan pekerjaanmu dulu, kata Bos Xing dengan suara rendah. Oh, Sue juga ada di sini.
Pada saat ini, suara menawan terdengar di belakang semua orang. Bos Xing berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Li Mei. "Selamat datang, Tuan Hua," kata Bos Xing dengan hormat. "Kamu di sini. Sue kepribadianmu masih sangat dingin." Bersambung,